Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Di era pandemi seperti ini, keberhasilan langkah penanganan masalah COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai resiko dampaknya ke perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Dampak COVID-19 di bidang keuangan salah satunya di sektor pembiayaan, membawa hal buruk yang sangat merugikan industri pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan kepada debitur menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan pembiayaan. Kesulitan penagihan angsuran kepada debitur dikarenakan dampak COVID maupun larangan pemerintah daerah terhadap pembiayaan industri. Perusahaan pembiayaan juga tetap harus melakukan pembayaran cicilan kepada perusahaan perbankan atas hutangnya. Namun begitu besar jumlah customer yang melakukan restrukturisasi. COVID-19 juga berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak 2 kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Mencermati risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan nantinya. Kendati masih terjaga, pihaknya juga tetap mencermati risiko dari berlanjutnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan nanti. Lagi apa sih? Lagi lihat berita Oh, coba lihat berita apa sih? tentang stabilitas sistem keuangan. Jadi stabilitas sistem keuangan itu merupakan share responsibility, merupakan tanggung jawab bersama antara anggota-anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ya. BI memiliki instrumen moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang juga memang bisa ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Lalu OJK memiliki kebijakan mikroprudensial untuk menjaga tadi kesehatan individu, lembaga keuangan. LPS sebagai lembaga penjamin simpanan memiliki responsibility untuk customer protection, ya, menjaga agar tidak terjadinya bank run, ya, tidak simpanan itu bisa terjamin dan sebagainya, ya. Ini kalau simpanan tidak terjamin kan dia lebih risiko untuk terjadinya bank run itu lebih besar. Jadi ini dengan penjaminan simpanan maka diharapkan risiko terjadinya bank run akan lebih kecil. Dan juga resolusi bank yang dilakukan oleh LPS. Nah, terakhir adalah kebijakan fiskal. Ini juga penting, terutama ketika terjadi risiko sistemik. Ya, bank yang jatuh adalah bank yang sistemik, maka kebijakan fiskal ini bisa memiliki peran yang cukup signifikan agar bank yang sistemik itu kemudian tidak kontagion kepada bank-bank yang lain, yaitu dalam bentuk itu tadi yang PLK, ya, penjaminan, dan juga di dalam memberikan pinjaman kepada LPS, ya, dalam konteks dalam hal misalnya LPS memerlukan dana untuk penyelamatan sebuah bank yang sistemik, maka pemerintah bisa memberikan pinjaman kepada LPS. Ini kerangka koordinasi dari KSSK, ya. Kita ketemu setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam kondisi katakanlah krisis ataupun ada tekanan yang sangat signifikan seperti kemarin di dalam COVID di bulan di bulan Maret, ya, KSSK sangat intensif sekali bertemu untuk merumuskan respons terhadap risiko di SSK karena adanya pandemi tersebut. Nah, di
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini juga ditujukan waktu itu adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi. Ya, jadi memang ada penguatan-penguatan di masing-masing lembaga ya dalam menjaga SSK. Di Bank Indonesia tadi ada penguatan PLJP dan penguatan PLK ya, ada instrumen baru yaitu pinjaman likuiditas khusus yang sebelumnya tidak ada. Kemudian Bank Indonesia bisa melakukan pembelian SBN dari pasar perdana. Dan LPS bisa merepokan SBN yang dimiliki ke Bank Indonesia dalam hal dia memerlukan likuiditas untuk membantu sebuah bank. Kemudian di OJK juga ada penguatan peran dalam melakukan konsolidasi. Kemudian juga di LPS juga ada early involvement dalam melihat apakah bank ini sudah mengarah pada risiko insolvent, ya maka LPS perlu untuk involve segera ketika ada sebuah bank yang mengalami masalah. Kemudian LPS juga diberikan wewenang untuk melakukan penempatan dana kepada bank-bank yang insolvent. Dari sisi pemerintah itu ada penempatan dana kepada bank, kemudian juga penyertaan modal, investasi pemerintah, dan juga adalah penjaminan kredit. Ya, jadi ini semua adalah penguatan dari undang-undang sebelumnya, undang-undang PPKSK, kemudian diperkuat pada waktu COVID dengan Undang-Undang 2/2020. Apa dalam kondisi seperti ini sistem keuangan masih stabil? Kayaknya sih nggak stabil karena semua pasti kena dampak COVID-19 ini. Ya, terus bagaimana tuh caranya menstabilkan sistem keuangan agar bisa menjadi normal kembali? Ya, menstabilkannya bisa dipengaruhi dengan banyak faktor sih, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Oh iya, kalau peranan dari sistem keuangan itu seperti apa sih? Bagaimana maksudnya? Setauku peran sistem keuangan itu mengalihkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang kekurangan dana atau deposit. Oh, seperti itu. Nah, inilah yang sinergi yang dilakukan oleh anggota KSSK selama pandemi, ya. Baik dari sisi moneter, makro-pru maupun sistem bayaran di Bank Indonesia. Kemudian pemerintah juga melakukan sejumlah upaya baik dari sisi penanganan COVID-nya itu sendiri, dari sisi kesehatan, menangani sektor real dan juga di sektor keuangan. OJK juga melakukan sejumlah langkah yang sangat signifikan dalam pelonggaran restru, dalam penilaian kualitas kredit dan juga kebijakan di stabilisasi pasar modal.